Oke guys, hayo gozaimasu. Gua Agung, welcome back to my channel. Kali ini gue mau berbagi pengalaman gue, gimana sih caranya bisa kerja sambil kuliah juga di Jepang. Sebelum lanjut nih guys, buat kalian yang belum subscribe dulu lah. Dan buat kalian yang udah subscribe, makasih banyak ya, semoga bermanfaat. Oke lanjut. Sebelumnya nih, gue mau ngasih tau kalian, kerja di Jepang itu ada susah dan senangnya. Ya kita ke senangnya dulu ya. Senangnya ya, satu, gajinya gede. Kemudian yang kedua, kita bisa ngeliat sakura, bisa main snowboard, lihat salju, bisa keliling juga di Jepang. Dan yang buat gue yang paling berkesan banget, gue bisa naik gunung di Jepang. Insya Allah indah banget. Untuk susahnya sendiri nih, banyak banget ya. Yang pasti jauh dari orang tua. Kemudian susah banget buat ibadahnya. Terus susah juga cari makanan halal. Pokoknya mental sama fisik benar-benar diuji ya kalau di sini tuh. Karena kita apa-apa harus mandiri tanpa ketergantungan sama orang lain. Jadi nih buat kalian yang pengen kerja ataupun kuliah di sini, pikirin mateng-mateng dulu, diskusin dulu sama orang tua kalian. Oke coy, jadi cara ke Jepang itu ada banyak ya. Bisa lewat pemerintah, Depsnaker, bisa lewat jalur swasta, ada IMM, ada yang kalau gua nih JIK. Oke, di sini gua mau cerita yang lewat jalur gua, yaitu jalur JIK. Karena kalau gua cerita tentang IMM, gua nggak punya kapasitas buat cerita, jadi takut salah. Oke, jadi jalur JIK ini dia merekrut lulusan SMK semua jurusan. Jadi mau jurusan apa aja bisa ya, insya Allah. Untuk tes-tesnya sendiri ya biasa, ada tes fisik, kemudian tes psikotes, wawancara, MCU. Kalau misal semuanya udah selesai, kalian nunggu buat panggilan pelatihan dasar. Jadi dulu gua tuh nunggu selama setengah tahun, karena waktu dulu tuh umur gua 17,5 tahun. Jadi syaratnya tuh harus 18 tahun bisa pelatihan dasar atau pelatihan bahasa di Jogja selama 2 bulan. Jadi di pelatihan dasar itu kita belajar aisatsu, kemudian hiragana, katakana, kanji, bumpo atau pola kalimat juga. Buat gue tuh bener-bener pengalaman yang paling berkesan ya, karena dari yang gak bisa apa-apa, sama sekali nggak tahu kan bahasa Jepang tuh kayak gimana, huruf Jepang kayak gimana gitu. Apalagi ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa dan lain-lain itu sama sekali nggak ngerti gue dulu. Nonton anime pun nggak pernah gitu. Kebayangkan pelangap plongho gitu. Dan sampai akhirnya gue ya sedikit bisa lah ngomong setelah pelatihan dasar. Kemudian nih setelah pelatihan dasar 2 bulan di Jogja, kemudian lanjut juga gue pelatihan lanjutan atau CSPK di Depok selama 2 bulan. Di situ kita belajar untuk melancarkan bahasa, kita belajar juga ngomong langsung sama orang Jepang, mengenal budaya Jepang juga gitu. Mungkin kalau lewat IMM atau pemerintah juga sama kali ya. Buat kalian yang orang IMM atau pemerintah yang nonton video ini, bisalah sharing-sharing gitu. Sama nggak kayak yang tadi gue ceritain. Oke, setelah pelatihan lanjutan, akhirnya gue berangkat ke Jepang tanggal 23 Juli 2017. Dan di situ gue dikontrak 3 tahun sebagai siswa magang atau dengan visa magang di Jepang. Oh ya guys, jadi di sini gue mau jelasin juga nih perbedaannya visa magang, visa Gino Tokute, dan visa engineering. Kalau visa magang itu berarti kita sebagai siswa magang, atau dalam bahasa Jepang itu jisuse, selama 3 tahun atau bisa kontrak 1 tahun kemudian dilanjut di Indonesia. Dan sebagai jisuse dengan visa magang kita nggak boleh pulang ya ke Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya yaitu visa Gino Tokute, yaitu visa yang setelah kita selesai magang kita berangkat lagi pakai visa Gino Tokute.
Artinya, Jisuse yang sudah pulang dan pengen berangkat lagi ke Jepang, dia pakai visa Gino Tokute. Dan di sini kelebihannya bisa pulang ke Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu visa engineering. Visa yang khusus buat D3 atau D4 atau S1 jurusan teknik. Kalau visa engineering itu enak banget ya, kita bisa bawa istri, bawa keluarga, juga boleh pulang juga kapanpun. Dan kontraknya pun nggak tahu, panjang gitu biasanya, bisa jadi karyawan juga di sini gitu. Tentu kalau ngomongin soal gaji, gedean visa engineering ya. Oke, setelah gue di Jepang, gue pelatihan 1 bulan lagi di Narita. Dan itu bareng orang Jepang ya. Kita bener-bener harus pakai bahasa Jepang dan nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Oke coy, gue mau cerita nih. Satu kebiasaan orang Indonesia yang kebawa sampai ke Jepang. Dan itu bisa jadi fatal ya. Contohnya, gue sensei nih, nyuruh ke murid. Choto, kaban o totte moratte, de sensei no sukue no ue ni oite moratte mo ii desu ka? Nah, di situ ada misal murid saya tuh nggak ngerti. Dia jawabnya, hai, wakarimashita. Ya, saya ngerti gitu. Tapi dia bener-bener nggak ngerti ya, maksudnya ya 75% setelah dia ngambil kabangnya itu, terus dia harus ngapain gitu. Nah itu kan lucu, kalau nggak ngerti ya bilang nggak ngerti atau nanya lagi gitu, ini gimana sensei, jangan so tahu gitu. Itu kebiasaan orang Indonesia yang gampang diketawain oleh orang Jepang di sini. Dan gue juga pernah ngalamin, gue nggak ngerti tapi gue ngomong ngerti, dan akhirnya gue diketawain dan dikeplak. Oke, setelah pelatihan di Narita 1 bulan, akhirnya gue kerja di perusahaan yang ngontrak gue selama 3 tahun ya. Ya gue nggak mungkin kan ya cerita pekerjaan gue gimana, pekerjaannya ngapain gitu, karena itu rahasia pabrik kan. Oke, kan banyak yang nanya nih, abang kerja di Jepang sambil kuliah gitu, kok bisa, gimana caranya gitu, susah nggak bagi waktunya gitu. Nah di sini gue mau jawab juga nih. Jadi gue tuh kuliah di salah satu universitas Indonesia yang dia buka pokjar di luar negeri. Kalau di Jepang tuh di Tokyo dan di Osaka. Karena emang cita-cita gue tuh, gue pengen kuliah sambil kerja dengan duit gue sendiri, dan gue gak mau membebani orang tua gitu. Dan alhamdulillahnya cita-cita itu terkabul. Dari gue kecil, gue bercita-cita gue pengen ke Jepang nih bu, pengen kuliah juga gitu. Alhamdulillah terkabulkan. Jadi gimana nih cara bagi waktunya? Jadi universitas ini menyediakan program berbasis online atau tutorial online. Jadi kita bisa mengaksesnya tuh kapan saja gitu. Biasanya kalau gua waktu senggangnya itu waktu pulang kerja atau hari Sabtu Minggu tuh langsung banyak tugas gitu kan. Ya alhamdulillah nikmatin prosesnya. Pasti apapun yang kita keluarkan, usaha apapun yang kita niatkan, insya Allah di suatu saat nanti akan terbayar dengan kesuksesan dan kebahagiaan, insya Allah. Buat kalian yang kerja sambil kuliah dimanapun, mau di Indonesia, di luar negeri, kalian luar biasa. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue ngerasain sendiri gimana pinter-pinternya kita manajemen waktu, kemudian fisik kita juga, mental kita, pikiran kita juga gitu. Kalian luar biasa coy. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Ini mungkin video pengantar buat kalian nih yang pengen nanya-nanya atau pengen mungkin belajar bahasa Jepang bareng gua, atau pengen nanya lebih detailnya gimana caranya. Kalian bisa komentar, bisa nge-DM gua juga lewat Instagram. Oke, terima kasih waktunya. Terima kasih udah menonton video ya, yang semoga bermanfaat ini gitu. Dan tungguin video-video gue selanjutnya ya. Sayonara.